Oke, kita bahas soal yang satu ini. Tujuan penulisan bacaan tersebut adalah, nah, kalau misalnya kita nemu soal yang kayak gini, berarti kita nggak mau harus pakai teknik skimming, ya, harus baca semua keseluruhan gitu. Kita nggak bisa dari kata kunci doang, pakai scanning kurang tepat ya. Biasanya kalau nanyain tujuan, simpulan, ide pokok, itu kita biasanya harusnya pakai skimming. Jadi baca keseluruhan, karena takutnya kalau hanya berdasarkan keyword aja atau scanning, itu justru kita malah salah paham sama isi teksnya gitu. Oke, kita baca dari kalimat satu. Ini ada dua paragraf ya. Ini paragraf satu, ini paragraf dua. Meski sering disamakan, kesepian sebenarnya berbeda dengan kesendirian, karena beberapa orang tetap merasa bahagia walaupun berdiri sendiri, ya ini tuh berdiri sendiri. Kesepian juga tidak berhubungan dengan seberapa banyak orang yang dikenal atau seberapa sering seseorang bertemu dengan teman-temannya. Selama memiliki koneksi yang kuat, seseorang akan cenderung tidak merasa kesepian. Justru ia akan lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih produktif walaupun hanya memiliki sedikit teman. Sebaliknya, kesepian adalah kondisi saat seseorang merasa terisolasi dan tertekan. Nah, selama ini kesepian mungkin dianggap sebagai kondisi yang sepele, namun kesepian sebenarnya bisa membawa dampak buruk ya, oke. Tidak hanya bagi kesehatan mental, tetapi juga bagi kesehatan tubuh. Seseorang akan mudah terserang penyakit jika merasa kesepian dalam waktu yang lama. Kesepian akan menimbulkan stres yang memicu produksi beberapa hormon yang dapat menurunkan kerja sistem kekebalan tubuh. Oke, tadi paragraf satu kita lihat bahwa dia itu menjelaskan tentang kesepian tuh apa sih gitu ya. Ini dia menjelaskan tentang arti si kesepian. Ini arti kesepian. Arti kesepian itu apa sih arti sesungguhnya gitu ya? Sebenarnya berbeda dengan kesendirian. Nah, terus di sini sebutkan juga kesepian juga tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak orang yang dikenal atau seberapa sering seseorang bertemu teman-temannya. Selama memiliki koneksi yang kuat, seseorang akan cenderung tidak merasa kesepian gitu. Sebaliknya, kesepian adalah kondisi saat, berarti ini nih, kondisi saat seseorang sedang merasa terisolasi dan juga tertekan. Yang keduanya ngebahas tentang apa? Dampak ya. Paragraf kedua itu membahas tentang dampaknya, dampak buruk dari kesepian itu. Jadi nggak bisa diremehin katanya. Tidak hanya bagi kesehatan mental, tetapi juga bagi kesehatan tubuh. Dia bisa menyebabkan stres gitu ya. Oke, kira-kira tujuannya yang tepat yang mana? Yang A, menggambarkan kondisi kesepian yang menyebabkan stres. Ini cuma menjelaskan paragraf 2 doang. Sedangkan kalau tujuan penulisan, itu kita harus lihat dari keseluruhan, nggak bisa ngambil dari satu paragraf aja. Berarti ini kurang tepat jawabannya ya. Terus yang B, menjelaskan dampak buruk dan arti sesungguhnya dari kesepian. Betul ya? Oke, yang B kita cek dulu ini. Yang C, membuktikan bahwa kesepian dapat berdampak buruk bagi seseorang juga enggak. Meyakinkan bahwa kesepian dapat berdampak buruk juga enggak ya. Ini kayaknya ada yang salah ya. Meyakinkan bahwa, oke ini juga masih salah ya. Memaparkan kesalahkaprahan masyarakat terkait kesepian, ini hanya paragraf satu aja. Duanya nggak ada nih dampak buruknya. Berarti juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah yang B, menjelaskan dampak buruk dan arti sesungguhnya dari kesepian. Oke, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.